Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan untuk belajar? Baik, untuk kali ini Pak Ferry akan menjelaskan tentang bab puasa. Jadi materi kali ini adalah tentang puasa. Sebelumnya seperti biasa, kalian siapkan dulu alat tulis kalian, karena nanti Pak Ferry akan juga memberikan beberapa soal untuk tugas fikih kalian. Baik, akan Pak Ferry mulai dari pengertian puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dengan syarat-syarat tertentu. Ya, Pak Ferry ulangi, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan syarat-syarat tertentu. Jadi puasa itu dimulai ketika terbitnya fajar, yaitu ketika adzan subuh itu atau ketika imsak, sampai tenggelamnya matahari atau ketika adzan maghrib. Itu antara fajar dan tenggelamnya matahari itu tadi kita harus menahan diri dari makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa. Itu adalah pengertian dari puasa. Sedangkan rukunnya puasa itu cuma ada 2. Yang pertama adalah niat, yang mana ini niatnya harus dilakukan ketika malam hari untuk puasa fardu. Sedangkan untuk puasa sunnah bisa diniatkan ketika pagi atau siang hari. Jadi puasa itu ada 2. Yang pertama adalah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Sedangkan yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ini banyak sekali macamnya. Kita bahas dulu dari puasa wajib atau puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu niatnya harus diucapkan ketika malam hari. Jadi tidak boleh puasa Ramadan itu niatnya pagi hari atau siang hari, itu tidak boleh. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri dari fajar sampai maghrib atau sampai terbenamnya matahari. Sedangkan untuk syarat-syaratnya puasa atau syarat wajib puasa itu diantaranya adalah yang pertama adalah Islam. Jadi puasa itu diwajibkan untuk orang Islam. Sebenarnya di agama lain juga ada puasa, tapi berbeda dengan puasanya orang Islam. Ya. Terus yang kedua adalah balik. Jadi orang yang sudah balik dan tidak ada halangan apapun itu diwajibkan untuk berpuasa. Kalau masih anak-anak itu untuk belajar, tapi kalau bisa tetap harus puasa, jangan sampai bolong puasanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah berakal, dalam artian akalnya sehat. Jadi orang gila itu tidak wajib puasa. Jadi sampean kondak pengen tidak puasa, syaratnya yang pertama harus gila dulu. Makanya karena kalau kita itu merasa masih waras, makanya ketika Ramadan, itu kita wajib berpuasa. Makanya orang gila siang-siang makan itu tidak masalah, karena tidak ada kewajiban berpuasa baginya. Tapi bagi kita itu adalah wajib hukumnya ketika Ramadan itu berpuasa. Terus kemudian yang keempat adalah sehat jasmani dan rohani. Jadi ketika ada orang yang sakit itu diperbolehkan tidak puasa, karena dikhawatirkan mungkin kalau dia puasa nanti sakitnya akan semakin tambah parah. Atau dia diwajibkan dengan sakitnya itu tadi diwajibkan untuk meminum obat. Nah, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian yang kelima adalah bukan musyafir. Musyafir di sini adalah orang yang dalam perjalanan, yang minimal perjalanannya itu adalah kurang lebih 80 km. Jadi tidak boleh kurang atau harus lebih dari 80 km. Itu perjalanannya bagi seorang musafir. Jadi nanti orang musafir itu boleh tidak berpuasa. Terus yang ke-6 itu adalah suci dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan yang sudah balik. Jadi seorang perempuan ketika nifas atau sedang haid itu justru malah haram berpuasa. Jadi harus atau boleh tidak berpuasa. Kemudian yang ke-7 adalah mampu atau kuat. Dalam pengertian misalnya ada orang tua yang sudah renta sekali, meskipun dia tidak sakit itu diperbolehkan tidak menjalankan puasa. Karena tidak semua orang itu kuat atau mampu menjalankan puasa. Dalam artian kuatnya di sini
tidak boleh dibuat-buat seolah-olah dia tidak kuat, tapi karena memang dia lemah bila atau tidak mampu untuk menjalankan puasa. Nah, jadi itu. Jadi syaratnya ada 7. Saya ulangi lagi. Ulangi. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah berakal sehat, yang keempat sehat jasmani dan rohaninya, yang kelima bukan seorang musafir atau tidak sedang dalam perjalanan, yang keenam suci dari haid maupun nifas, dan yang ketujuh adalah mampu atau kuat. Itu 7 syarat wajibnya puasa. Jadi kalau tidak memenuhi dari ketujuh itu boleh tidak menjalankan puasa. Terus ada pula hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kalau tadi syaratnya, nah sekarang hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Di antaranya adalah yang pertama adalah muntah secara disengaja. Jadi ketika ada orang itu muntahnya itu dengan disengaja, misalnya tenggorokannya dimasuki sesuatu benda akhirnya dia itu muntah, nah itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau muntahnya itu karena tidak sengaja, mungkin karena sakit, masuk angin dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah sampainya benda ke dalam tubuh melalui anggota tubuh atau lubang yang ada di dalam tubuh. Misalnya memasukkan makanan lewat mulut, mungkin memasukkan sesuatu benda lewat telinga, bahkan sampai lewat dubur pun itu bisa membatalkan puasa. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan misalnya bagaimana kalau orang yang disuntik? Nah, selama suntiknya itu tadi bertujuan untuk mengobati, nah itu tidak membatalkan puasa. Tapi suntiknya itu tadi kalau memberikan nutrisi kepada tubuh sebagai pengganti makanan misalnya, itu yang bisa membatalkan puasa. Karena di sini adalah yang membatalkan adalah masuknya itu melalui mulut, telinga, atau bahkan melalui dubur. Jadi melalui lubang-lubang yang ada di tubuh itu yang membatalkan. Kalau melalui suntik itu tidak melalui lubang yang ada di tubuh. Jadi itu tidak membatalkan selama yang dimasukkan itu bukan berupa nutrisi atau sebatas obat saja. Kemudian yang ketiga adalah jima atau berhubungan badan bagi laki-laki dan perempuan atau bagi suami istri. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang keempat adalah mengeluarkan mani secara sengaja bagi seorang laki-laki. Ini laki-laki yang sudah balik. Kemudian yang kelima adalah haid bagi perempuan. Yang keenam itu adalah nifas juga bagi perempuan. Dan yang ketujuh adalah melakukan kemurtatan atau keluar dari ajaran Islam. Jadi itu. Jadi Pak Ferry ulangi, yang pertama yang bisa membatalkan puasa adalah yang pertama adalah muntah secara disengaja. Terus yang kedua adalah sampainya benda, entah itu makanan itu melalui mulut, telinga, atau melalui dubur. Yang ketiga adalah berhubungan badan antara suami istri atau antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat mengeluarkan mani secara disengaja. Yang kelima haid. Yang keenam nifas. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah murtad atau keluar dari Islam. Jadi mungkin ada pertanyaan, Pak, nangis itu apakah membatalkan puasa? Pak, marah itu apakah membatalkan puasa? Sebenarnya itu tidak membatalkan puasa, tapi itu akan mengurangi bahkan sampai menghilangkan pahala daripada puasa. Jadi kalau ketika puasa jangan suka bersedih, jangan suka menangis, apalagi marah-marah. Nah itu puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang akan berkurang atau bahkan sampai hilang. Jadi itu. Jadi lebih baik ketika puasa memperbanyak berzikir, membaca sholawat, atau mungkin membaca Al-Quran dan lain sebagainya yang bisa menambah nilai pahala kita berpuasa. Jadi itu. Nah, untuk yang selanjutnya, waktu berpuasa seperti yang sudah Pak Ferry jelaskan tadi atau singgung tadi, yaitu antara terbitnya fajar kurang lebih sekitar 3:30 atau jam 4. Nah, tergantung situasi keadaan matahari ketika mengelilingi atau bumi ketika mengelilingi matahari. Nah, terkadang ketika mataharinya itu pas di tengah-tengah, itu jam 3:30 itu sudah mulai subuh. Atau mungkin bisa molor lagi ketika mataharinya agak condong ke utara atau condong ke selatan. Jadi tidak selalu sama, jadi bisa berubah-ubah. Tapi intinya itu adalah ketika terbitnya fajar.
Jadi biasanya ditandai dengan azan subuh atau sebelumnya ada aba-aba atau ada tanda berupa imsak. Nah, itu sampai nanti terbenamnya matahari itu ditandai dengan azan maghrib. Nah, itu untuk waktunya. Nah, sekarang kemudian ada orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, dalam hari ini adalah puasa Ramadan atau puasa sunnah. Dalam hari ini yang penting adalah puasa Ramadan. Itu ada beberapa orang yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang yang sakit. Apabila takut dengan puasa itu nanti penyakitnya akan semakin parah, atau dia terpaksa minum obat dari penyakitnya tadi. Itu yang pertama, jadi sakit. Yang kedua adalah orang yang bepergian atau musafir, yang mana jarak bepergiannya itu tidak kurang dari 80 km. Jadi itu diperbolehkan, orang musafir yang dalam perjalanan itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mengandung, orang yang hamil, dan orang yang sedang menyusui. Itu juga diperbolehkan tidak berpuasa. Jadi ibu yang sedang mengandung maupun menyusui itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, kemudian yang keempat adalah orang yang sudah lanjut usia. Nah, jadi orang yang sudah sangat tua sekali, itu juga boleh tidak berpuasa. Nah, karena dikhawatirkan mungkin ketika dia nanti berpuasa mungkin akan mengganggu kesehatannya justruan. Nah, itu diperbolehkan tidak berpuasa. Nah, caranya gimana? Kalau dia tidak berpuasa, konsekuensinya seperti apa? Nah, ketika seseorang itu tidak berpuasa di bulan Ramadan, makanya dia harus wajib menggantinya di bulan selain bulan Ramadan. Jadi istilahnya mengkodok atau bahasa Jawa ini disaur, utangnya disaur di bulan lain atau di hari lain di luar Ramadan, tergantung dengan berapa hari dia tidak berpuasa. Misalnya dia tidak berpuasa 3 hari, berarti nanti setelah hari raya Idul Fitri itu bisa diganti sebanyak berapa kali dia tidak berpuasa. 3 hari diganti 3 hari, 4 hari diganti 4 hari, 1 minggu diganti 1 minggu. Jadi itu, jadi wajib di kodok atau wajib di sahur. Nah, kemudian bagaimana kalau orang itu tidak sanggup mengkodok atau tidak bisa menyaur utangi? Misalnya orang yang sudah tua, tidak ada waktu untuk menyaurnya. Ini karena sudah tua. Tidak mungkin orang yang sudah tua akan kembali muda lagi terus nyaur puasanya, kan tidak mungkin. Justru yang ada dia akan semakin tua. Nah, orang-orang yang seperti itu bisa mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Jadi fidyah itu adalah memberi makan orang sampai kenyang, atau dalam takarannya itu kurang lebih adalah 1 mud. 1 mud itu kalau dikilokan itu sekitar 8 on atau 0,8 kg, atau enaknya ya 1 kg. Jadi memberi makan orang sampai kenyang. Kurang lebih ya kalau diganti dengan beras kurang lebih adalah 1 mud atau sekitar 8 on, enaknya 1 kg gitu aja. Termasuk orang yang ibu yang menyusui. Karena mungkin selama dia menyusui nanti, atau kalau bayinya tidak disusui, nanti khawatir akan terjadi sesuatu. Nah, itu juga boleh menggantinya dengan fidyah. Karena lama menyusui itu tidak cuma 1 hari 2 hari, itu bisa sampai bulanan. Makanya mungkin setelah selesai menyusui sudah periode puasa yang selanjutnya. Nah, itu boleh seorang ibu yang menyusui maupun hamil itu tadi menggantinya dengan fidyah. Gitu. Kalau mampu untuk mengkodok, membayar hutangnya atau nyaur puasa itu yang utama. Tapi kalau tidak bisa diganti dengan fidyah. Nah, itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sunnah-sunnahnya puasa. Untuk sunnah puasa yang pertama adalah mengakhirkan waktu sahur. Jadi sahurnya itu diakhirkan. Misalnya jam 3 sahur. Nah, itu diutamakan. Jangan sahur jam 8 sudah sahur baru tidur. Nah, itu boleh saja, bahkan tidak sahur pun juga boleh melaksanakan puasa. Tapi sahur ini adalah sunnah puasa. Jadi yang paling baik adalah di waktu sebelum imsak. Jadi menjelang imsak itu adalah waktu yang utama untuk makan sahur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengawalkan buka. Jadi
mempercepat bukanya, bukan mempercepat, apa ya istilahnya, mendahulukan buka. Jadi misalnya begitu mendengar azan atau begitu mendengar beduk maghrib itu langsung segera berbuka itu. Jadi mengawalkan buka. Dan untuk buka sendiri itu diutamakan, yang didahulukan adalah makan yang manis-manis terlebih dahulu. Seperti sunnahnya Nabi itu adalah memakan kurma. Kalau ada kurma di Indonesia, misalnya tidak menemukan kurma, ada ini pepaya, ya makan pepaya dulu, atau apalah yang manis-manis, atau minum teh manis dulu, itu diutamakan. Jadi diutamakan yang manis-manis terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah meninggalkan kata-kata yang buruk. Jadi ketika berpuasa jangan suka mengeluarkan kata-kata yang buruk. Jadi lebih baik diam. Syukur-syukur kalau sambil wiritan, sambil baca sholawat. Bahkan tidurnya orang yang berpuasa itu dihitung sebagai ibadah. Jadi daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, tidur pun itu dinilai ibadah. Apalagi digunakan untuk wiridan, digunakan untuk baca sholawat, istighfar, mohon ampun kepada Allah, itu justru malah akan melipat gandakan pahalanya. Itu yang utama. Jadi kalau puasa jangan suka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau tidak bermanfaat. Itu. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak sedekah dan membaca Al-Quran. Jadi tadarus. Jadi sebisanya. Misalnya belum bisa membaca Al-Quran, baru sampai jilid 3 atau 4 belum bisa baca Al-Quran, yuk baca saja yang dihafal. Misalnya hafalnya cuma Fatihah sama Al-Ikhlas, yuk situ aja dibaca diulang-ulang, itu juga sama saja. Yang penting memperbanyak membaca Al-Quran. Karena apa? Ketika bulan Ramadan, ketika orang itu berpuasa, pahalanya akan dilipat-lipat gandakan. Jadi iman-iman. Kalau misalnya ketika puasa hanya dipakai ngobrol saja, hanya dipakai untuk berkata-kata yang tidak baik, bahkan hanya dipakai tidur saja, itu iman-iman. Jadi dimanfaatkan untuk ibadah, karena ibadah pada bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi itu termasuk membaca Al-Quran, tadarus, entah itu tadarus di rumah ataukah di masjid atau di musola atau mungkin di sekolahan. Nah, yang penting itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu puasa itu tadi. Nah, kemudian ada waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi ini ada, yang pertama ada hari raya, ketika hari raya Idul Fitri 1 Syawal itu diharamkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua adalah hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, itu juga haram di waktu itu untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah hari Tasyrik. Tasyrik itu adalah 3 hari setelah Idul Adha. Jadi 11, 12, 13. Jadi totalnya ada 5 hari yang tidak diperbolehkan untuk menjalankan puasa. Jadi kalau misalnya pengen puasa, cari hari selain hari itu tadi. Kemudian ada pula yang namanya puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu jelas tadi adalah ketika bulan Ramadan. Sedangkan untuk puasa sunnah ini macamnya banyak. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Rajab, ada puasa Asyura, dan lain sebagainya. Nah, itu ketika yang dilaksanakan dia akan mendapatkan pahala. Karena yang namanya sunnah itu bila dikerjakan mendapat pahala, kalaupun tidak dikerjakan itu juga tidak apa-apa. Tapi yang namanya sunnah itu yang baik ya tetap dilaksanakan, pasti banyak manfaatnya. Selain mendapatkan pahala, pasti ada manfaat-manfaat yang lain. Di antaranya adalah bisa menyehatkan badan, mungkin untuk diet dan lain sebagainya. Karena ketika seseorang itu berpuasa, lambung kita itu akan beristirahat dan insya Allah badan kita akan sehat. Jadi itu, jadi tidak ada istilahnya puasa itu membuat orang jadi sakit, membuat orang jadi tidak baik. Nah itu tidak ada. Pasti puasa itu akan menjadikan badan menjadi lebih sehat. Jadi tidak ada salahnya untuk memperbanyak puasa. Dalam artian hal ini adalah puasa-puasa sunnah. Nah, itu sedikit penjelasan dari Pak Ferry tentang puasa. Nah, kemudian sekarang kalian siapkan, Pak Ferry akan membacakan soalnya.
kemudian kalian tulis, kemudian jawab di buku tugas yang nanti akan dikumpulkan. Baik, pertanyaan yang pertama adalah jelaskan pengertian dari puasa. Jelaskan pengertian puasa. Yang kedua, tulislah niat puasa. Dalam hal ini adalah puasa Ramadan. Yang kedua, tuliskan niat puasa. Yang ketiga, sebutkan orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Ada adzan? Yang ketiga, sebutkan orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Yang keempat, sebutkan sunnahnya puasa. Sebutkan sunnahnya puasa. Pak Ferry hentikan dulu aja dan. Baik, Pak Ferry ulangi lagi. Yang pertama, nomor 1, jelaskan pengertian puasa. Nomor 2, tuliskan niat puasa Ramadan. Yang ketiga, sebutkan orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa. Sebutkan orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Kemudian yang nomor 4 adalah sebutkan sunnah-sunnahnya puasa. Bukan puasa sunnah ya, tapi sunnah-sunnahnya ketika berpuasa. Baik, 4 soal saja dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan. Baik, sekian dari Pak Ferry. Kurang lebihnya Pak Ferry mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.